Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa man tabi bi ihsani illa yaumil qiyamati. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Tak lupa pula kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ainul Imansyah akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman pluralitas, karena keberagaman pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu pula berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Islam juga memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. Yang pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Yang kedua, keadilan yang objektif. Yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, maka insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial, sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Dengan terjadinya tali silaturahmi ini, maka banyak peluang kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, dan janji Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW akan mengundang rezeki material dan spiritual. Maka dari itu, sesama muslim dilarang untuk memutus tali silaturahmi. Jika terjadi pertikaian, harus segera berdamai. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Istilah toleransi maka menghargai setiap pendapat maupun perbedaan hal yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Adapun beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat, antara lain, yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Yang kedua, munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab antara kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik.
Yang ketiga, mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi kehidupan yang ada, berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk menghadap ridhonya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.